Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel hari Senin tanggal 29 Mei 2023. Kembali kami akan sampaikan review saham hari ini ya, dengan didahului dua pernyataan. Yang pertama adalah no conflict of interest. Jadi sampai hari ini ya 29 Mei 2023 kami tidak sedang memiliki saham yang akan kami review hari ini. Kita sebut saja ABMM ya. Jadi tidak ada bentuk kepentingan karena kami tidak memilikinya. Namun tidak tertutup kemungkinan di waktu kedepannya kami akan memilikinya atau mungkin memilikinya ya. Kemudian pernyataan yang kedua adalah pernyataan disclaimer. Disclaimer on. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari pengguna data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Jadi demikian pernyataan disclaimer kami. Jadi kami kami harapkan Anda melakukan riset sendiri, do your own research. Dan apa yang kami sampaikan di sini hanya berbagi apa yang kami ketahui. Ya. Jadi apapun keputusan Anda membeli, menjual atau tidak melakukan apapun, semua itu menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Oke, kita masuk ke sambil kita review. Di sini kami pertama menggunakan platform tradingview.com dan stockbit.com ya. Jadi platformnya itu Anda bisa menggunakan platform ini ataupun platform lainnya. Oke, kita akan lihat yang pertama adalah profilnya ya. Oke, tadi kami sebutkan ABMM. Apa itu ABMM? Kita lihat ya. PT ABM Investama Tbk dengan kode saham ABMM. Nanti kita baca selanjutnya adalah ABMM. Adalah perusahaan energi terintegrasi yang melakukan investasi strategis di sektor terkait pertambangan dan energi. Portofolio bisnis ABMM mencakup sumber daya, jasa, dan infrastruktur di bidang pertambangan, utamanya batu bara, yang seluruhnya disinergikan untuk dapat memberikan pelayanan yang holistik, mulai dari lokasi penambangan, topik sampai pengapalan transshipment di laut lepas. Menjadi bagian dari keluarga besar PT Tiara Marga Prakindo, ABMM mengejar visi luhur, jadi perusahaan dengan investasi strategis di bidang pertambangan terintegrasi yang mengelola keseluruhan rantai nilai pertambangan seperti sumber daya pertambangan, jasa pertambangan, dan infrastruktur pertambangan, dan didukung oleh perusahaan logistik dan jasa rekayasa terkemuka. Dengan demikian, dalam pengembangan bisnis kami berusaha untuk mengintegrasikan dan menciptakan sinergi antar unit bisnis kami untuk memenuhi kebutuhan rantai pasokan kegiatan bisnis pertambangan bagi para mitra kami. Lebih dari itu, berakar pada filosofi empowering energy. ABM percaya good corporate governance dan sustainability harus menjadi bagian dari jati diri kami. Dengan demikian, ABMM dapat menghadirkan energi yang memberdayakan
itu secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. ABMM menghadirkan energi yang mendorong perkembangan masyarakat dan kemajuan peradaban. Sumber daya alam yang kami kelola dengan pendekatan strategi mining value chain memastikan jutaan masyarakat Indonesia dan dunia memperoleh energi yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, demikian profilnya ya. Secara singkat kita katakan bahwa ABMM ini core bisnisnya adalah eh, sumber daya, jasa, dan infrastruktur di bidang pertambangan, khususnya batu bara ya. Jadi perusahaan tambang batu bara lah ya, kita sebutkan saja. Oke, dia beralamat di Gedung TMT 1 lantai 18 Jalan Cilandak KKO nomor 1 Jakarta 12560 ya. Oke. Jadi ABMM ini sebenarnya merupakan anak perusahaan dari Trakindo ya. Lihat alamatnya dan juga pemegang sahamnya ya, yang terbesar adalah PT Tiara Marga Trakindo ya, dan ada di Cilandak ya. Oke, sekarang kita lihat corporate action yang terdekat adakah. Oke, ternyata ex-date dividen ya sudah lewat ya, tanggal 22 Mei 2023. Jadi dividen yang dibagikan ini hanya pada mereka yang masih memegang sahamnya tanggal 22 Mei, 19 Mei 2023 ya. Setelah lewat tersebut ya, pembelian atau pemilikan saham baru ya tidak mendapatkan dividen ya. Jadi bisa dijual di tanggal ex date. Jadi artinya ABMM ini mulai dengan harga baru dan informasi yang berjalan. Jadi artinya kinerja perusahaan dan segala informasi yang diserap atau dihadapi perusahaan, termasuk kebijakan pemerintah dan lain-lainnya, akan pricing ya, akan diserap oleh harga di market ya sesuai penilaian pasar itu sendiri ya. Atau kita bisa sebutkan fair value, nilai wajar dari market ya, supply and demand-nya. Oke, jadi walaupun dividen sudah berlalu ya, tapi kita akan lihat harga barunya ya. Kita akan lihat terlebih dahulu finansialnya. Oke, karena dividen yang dibagikan itu adalah laba bersih tahun 2022 ya. Jadi kita nggak pakai itu lagi laporan keuangan yang 2022 ya. Sini kami menunjukkan karena yang baru lewat Q1 ya. Q1 2023 ya, kuartal 1. Kalau kita perhatikan di sini labanya 1,7 triliun lebih ya. Q1-nya ya, laba bersihnya 1,7 triliun. Kalau kita lihat ke belakang ya, sangat kontras ya. 2022 saja ya, yang baru saja dibagi dividennya labanya 757 miliar ya. Jadi kalau kita lihat dari 2018 sampai 2023, kita bisa lihat di sini bahwa ya, terkecuali di 2019 ya, laba ABMM ini naik ya, naik terus, bahkan di tahun 2023 ini bisa kita katakan rekor ya, kalau bisa lebih dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi rekor baru ya.
Adapun 2019 dan 2020, terutama di 2019 dia minus ya. Kami melihat ini adalah efek dari pandemi corona ya. Jadi dimulainya corona untuk Indonesia sendiri di bulan Maret 2019 ya. 2000 Oh bukan ya, sorry. Tapi memang corona sudah melanda dunia ya. Jadi kita itu eh, kalau saya nggak salah Maret 2020 ya sampai 2021 ya 2022 sampai kemarin sudah mulai mereda ya. Mudah-mudahan dapat tidak berpengaruh lagi ya secara signifikan kita semua punya ketahanan, kekebalan dan kekuatan yang menghadapi virus corona. Oke, jadi artinya untuk ya tahapan baru setelah dividen, laba bersihnya malah mencetak rekor ya, 2 kali lipat ya, 2 kali lipat dibandingkan laba kuartal tahun sebelumnya, laba kuartal 1 tahun sebelumnya. Oke, kemudian kita masuk ke perbandingannya. Kita akan lihat ABM ini dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, oleh Stockbit, ABM ini dibandingkan dengan Astra ya, SII, ya, BIT, ya, dan BMTR, ya. Jadi di sini kita lihat ya, pertama adalah current price earning ratio, ya, perbandingan harga market dibandingkan earningnya. Di sini ada yang setahunkan dan ada yang 12 bulan terakhir. Ada hal yang sangat menarik menurut kami di sini ya. Karena PR-nya ABMM di sini selain yang paling murah ya, 1,21 yang disetahunkan, 1,44 yang 12 bulan terakhir. Kenapa menarik? Biasanya ya, umumnya konsensus yang menerima PR itu di sekitar 15 ya. Kenapa? Karena ada yang menganggap bahwa PR itu semacam break even ya, berapa lama. Jadi kalau PR-nya 15 berarti diharapkan ya, misalnya dibeli di harga 1.000, 15 tahun lagi jadi 2.000 ya. Kira-kira begitu ininya ya, eh, ekspektasinya ya. Nah, bisa juga dilihat bahwa minat ya, minat atau informasi yang diterima oleh calon investor ya. Artinya kalau PR itu tinggi, katakanlah di atas 15 ya, jadi banyak yang berminat untuk memegang saham tersebut ya, karena tidak dijual ya. Kalau dia jual, apalagi penjualannya masif ya, seperti hukum supply and demand ya, makin banyak yang jual, harga akan makin turun. Jadi artinya PR-nya juga harusnya makin turun. Jadi PR yang tinggi bisa menunjukkan minat, ya, popularitas atau informasi yang bagus yang diserap. Nah, masalahnya saya katakan tadi menarik, PR ABM ini cuma 1,21 ya. Artinya katakanlah dalam 2 tahun misalnya Anda beli, harganya sekarang berapa ya? Harganya sekarang di 2810 ya. Jadi tahun depan sudah 4.000-an ya. 2810 kali 2 ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya ya dengan bahasa simpel ya saya katakan ya, ABMM ini harganya tidak wajar atau murah, sangat murah ya. Tetapi ingat, kami sudah mendahului
bahwa kami memberlakukan pernyataan disclaimer ya. Oke. Jadi ABM ini sangat murah ya Bapak Ibu, hanya 1,21 kali ya. Astra saja 7,57 dan 8,58 pernya ya. Itu. Jadi dengan asumsi jangka panjang ya, ya kalau kita katakan tadi ini pernya 2 ya, let's say lah 2 tahun ya. 2 tahun paling tidak secara ya ekspektasi balik modal ya. Tapi dengan singkat saya katakan APM ini salah harga atau terlalu murah ya. Istilah mungkin kalau yang ada di market itu beli versi harga atau senilai, maksudnya bayarnya eh, harga bajai ya. Nah, jadi sangat murah. Coba kita lihat juga current price to book value-nya ya, harga sekarang dibandingkan dengan nilai bukunya. Ya, walaupun ya dibandingkan yang lain belum termasuk termurah ya, terutama dengan Astra ya. Astra di sini 1,32 ya, sedangkan ABM ini 0,78 kali ya. Tetapi apa biasanya ya seperti tadi per ya di angka 1 ya, di angka 1 ya. Jadi yang umumnya ya diterima ya. Tapi ini semuanya tergantung adalah supply and demand ya. Mereka yang atau pihak yang mau investasi dan memegang investasinya ya. Karena ini adalah saham yang scriptless ya, gampang untuk berpindah. Walaupun underlying-nya adalah company itu sendiri masih tetap beroperasi. Jadi cara fair dan secara PVP ya ABM ini termasuk murah ya. Kemudian kita akan lihat net profit margin ya, di sini kuartal terakhir ya. ABMM juga nggak recehan ya, nggak recehan. Jadi artinya dia juga net profit marginnya di angka 27,34% ya, 27,34%. Jadi tertinggi ya dari semua yang dibandingkan di sini. Ini sangat baik sebenarnya ya, karena bisa memberikan margin di atas 25% ya. Jadi kalau Anda misalnya asumsi ya jual eh, harga 100 ya. Jadi margin Anda, keuntungan Anda itu di atas Rp25 ya. Gitu. Kemudian kita lihat return on equity di sini 12 bulan terakhir. Di sini makin terlihat ya salah harganya ya. Ya, jadi memang ini kita berdasarkan highlight dari laporan keuangannya ya, yang diperbandingkan juga dengan emiten lainnya ya. Jadi kenapa bisa sampai seperti itu? Ya itulah penilaian market ya. Jadi artinya secara fundamentalnya ABM ini sangat bagus ya. Return on equity-nya aja lebih dari 50% ya, 54,36 ya. Jadi pengembalian atas modal ya, ekuitas ya. Jadi sangat baik ya. Anda bandingkan dengan Astra ya pasti tahu lah Astra ya. Itu 15,41 ya. Sedangkan HBMM 54,36% return on equity. Kalaupun kita lihat, let's say lah kita hanya mengharapkan dividen ya, artinya kita tidak jual sampai seterusnya ya. Asumsi apa namanya ABM ini atau dunia ini tidak kiamat ya. Jadi dividen liarnya aja termasuk tinggi ya. Setiap tahun bisa dapat ya kalau dengan asumsi setelah berbus yang 14,29 ya. Kenapa kita pakai asumsi setelah paribus? Ya supaya memudahkan karena dengan
dengan apa namanya, dengan kinerja yang sama dengan sebelumnya, ya akan didapatkan segini. Tapi tadi kita udah lihat bahwa laba kuartal 1 2023 dibandingkan dengan kuartal 1 2022, ya ternyata labanya meningkat 2 kali lipat, ya 2 kali lipat lebih, ya. Jadi tentu saja walaupun kita gunakan asumsi separuh bus, harusnya faktanya akan lebih besar dari sini, ya. Jadi artinya dividen ini harusnya bisa lebih tinggi, ya. Apalagi sekarang ABM sudah bagian dividen, jadi harganya kan lebih apa namanya, lebih bersih, ya, lebih daripada informasi yang sebelumnya. Jadi hanya informasi dan apa penerbangan yang terjadi di 2023 ini akan me, apa namanya, mengikuti atau harganya akan menjadi bisa dikatakan price in, ya. Itu. Jadi ini pun sebenarnya kalau kita lihat, ya, payout-nya juga termasuk kecil, ya, hanya 17,34%, ya. Oke, jadi artinya ABM mau membagikan dividen tetapi juga perlu untuk menahan modal untuk pengembangan perusahaan, ya, ke depannya. Nah, yang terakhir kami mau tunjukkan cash from operation, ya. Nah, di sini 12 bulan terakhir. Apakah ABM ini mampu menghasilkan kas dari operasionalnya, ya, tanpa menjual aktiva tetap, tanpa berhutang, tanpa menerbitkan saham baru, ya, hanya dari operasionalnya saja, ya. Oke, ternyata kalau kita lihat di sini ABMM hanya kalah dengan ASI, ya. Nah, ya, ASI, ya, karena ASI kan jual mobil, ya. Di sini ABM termasuk bagus, ya, menurut kami, ya. 7,7 triliun lebih, ya. 7,7 triliun lebih dia menghasilkan kas dari operasionalnya. Jadi berdasarkan data-data ini, ya, kami menyimpulkan ABMM ini sangat kuat secara fundamental, ya, dan termasuk salah harga. Beruntunglah bagi mereka yang berinvestasi dalam jangka panjang, ya. Nah, saham ini tentunya dengan adanya kelangkaan, ya, dalam keekonomian, ya, dalam perekonomian, ya, apanya, ada prinsip kelangkaan, ya. Jadi makin lama sumber daya itu makin sedikit, ya, termasuk dalam apa pilihan perusahaan, ya, untuk diinvestasikan, ya. Jadi ABM ini sangat bagus untuk jangka panjang, ya. Tetapi tetap selalu kami tegaskan, tekankan, do your own research karena berlaku eh, disclaimer on, ya, disclaimer kami. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke teknikalnya, ya. Oke, di sini kami menggunakan indikator volume, linear regresi, moving average MA5, ya, dan commodity channel index, ya. Kami tidak akan jelaskan satu persatu indikator tersebut, hanya membaca dari apa yang ditampilkan oleh chartnya, ya, oleh review, ya, untuk ABM, ya. Kita perbesar, ya. Oke, kalau kita perhatikan, ya, ABM ini sudah tembus di garis atas dari kanal regresinya, ya. Karena dia tembus, ya, dengan hukum alam, ya. Dia turun, ya. Ini istilahnya maksudnya seperti bola pingpong, ya, dalam suatu kanal. Jika dia menyentuh permukaan di atas, dia akan turun, ya.
Ketika dia menyentuh permukaan di bawah, dia akan menaik ya, betul ya. Sesuai dengan kekuatan supply dan demand ya. Oke, di sini dia turun ya, turun terus ya, sampai akhirnya membentuk candle hijau ya. Kita juga bisa lihat dari channel indeksnya ya sudah turun terus, kemudian di sini sideways dan menunjukkan arah naik ya, menunjukkan arah naik. Artinya, secara potensi BEM ini menurut kami akan mulai naik ya. Jadi bisa dikatakan saat yang tepat untuk masuk dengan fundamental perusahaan yang kita urai dia sebelumnya ya. Namun untuk entry-nya menurut kami di sini bagusnya ya. Oke. Jadi kami melihat di sini bahwa selama harga ABM ini di atas 2.510 ya, di atas 2.510 dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian ya. Kami tidak menyarankan Anda untuk membeli atau menunggu di harga 2.510 ya. Namun 2.510 ini menjadi support ya. Artinya ketika dia tembus di bawah 2.510 dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian untuk manajemen risiko ya, karena bagaimanapun investasi ada risikonya ya. Nah, kalau misalnya harganya menurut Anda ya sesuai dengan reward yang diharapkan, ya bisa saja memang di atas 2.510 tadi. Nah, kita lihat ya, paling tidak ya menurut kami ya, target harga yang terdekat itu ada di 2.950 ya. 2.950 ya. Nah, namun kami tidak membatasi Anda untuk menunggu ya di harga tersebut. Bisa saja Anda jual sebelumnya atau setelahnya ya, karena bisa saja harga melanjutkan kenaikan berikutnya ya. Gitu. Jadi tetap pakai manajemen kas dan risk rewardnya ya, dan tentu riset Anda sendiri. Oke, kami ulangi harganya ya, selama harga ABM ini di atas 2.510 dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian ya, di mana jika harga tembus di bawah 2.510 dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian sebagai strategi manajemen risiko, dan harga yang terdekat diharapkan untuk meraih keuntungan adalah 2.950 sampai seterusnya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Silakan dapat disampaikan kritik dan saran di kolom komentar. Ya, terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton. Berikan like, tetap subscribe, ataupun subscribe bagi yang belum. Dan juga berbagi kepada yang lain. Ya, tentu saja berbagi hal yang positif itu sangat baik ya, karena membantu yang lain untuk mengetahui potensi-potensi ya, walaupun tetap kami atau tetap berlaku pernyataan disclaimer ya, supaya Anda juga tidak terjebak ya, tetap dengan pertimbangan Anda sendiri. Oke, akhirnya kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.